I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ada. Tujuan Ibu datang ke sini kenapa, Bu? Saya ingin memeriksa kehamilan Hamilan, Bu ya. Tadi Ibu datangnya sama siapa ke sini? sama suami Oh, terus suaminya di mana? di luar. Di luar ya. Oh, berarti nungguin Ibu ya. Baik. Ibu, saya sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu, Bu ya, biar kita sama-sama saling kenal. Sebelumnya perkenalkan saya Bidan Vina. Saya bidan di Poltekkes Kemenkes Mataram, Bu ya, yang bertugas di ruangan ini dari pukul 8 hingga jam 12 nanti, Bu ya. Baik, Bu ya, saya izin, Bu ya, untuk menanyakan Ibu ya identitas Ibu beserta suami, Bu ya. Namanya Ibu siapa ya? Pipit. Ibu Pipit. Ibu Pipit ya. Umurnya berapa tahun, Bu? 21 tahun. 21. Pendidikan terakhirnya apa umurnya? SMA. Sekarang pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Alamatnya di mana, Ibu? Kediri. Kediri ya. Ibu, saya boleh meminta nomor HP yang bisa saya hubungi, Bu? Berapa? 081 Ya, 907 ya, 517 ya. 107. Baik, Ibu, di sini saya sudah selesai, Bu ya, menganamnesa identitas Ibu. Jadinya saya minta identitas suami Ibu, boleh ya? Nama suaminya Ibu siapa ya? Juan. Juan ya. Umurnya berapa tahun, Bu? 25 tahun. Alamatnya sama ya? Ya, sama katanya. Pendidikan terakhir suaminya apa, Ibu? SMK. Pekerjaan sekarang apa? Wira swasta. Nomor HP suaminya boleh saya minta? Apa, Bu? 083 Ya, 851 ya, 081 ya. 970. Baik, Bu ya, di sini saya sudah meminta identitas Ibu beserta suami, Bu ya. Saya izin menganamnesa, Bu ya, riwayat sosial Ibu. Ibu menikah secara sah, Bu ya. Iya, Menikahnya udah berapa kali, Bu? 1 kali Sudah berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Bahasa yang digunakan sehari-hari gimana, Pak? Bahasa Sasak. Sasak ya. Ini, Bu, apakah selama kehamilan ini ada dukungan dari keluarga? Ada Suami atau keluarga? Suami atau siapa? suami dan keluarga. Ada nggak selama Ibu hamil ini Ibu memiliki kekhawatiran khusus? Enggak ada. Ada ya? Kepercayaan selama kehamilan ada? Enggak ada. Ada. Terus maaf, Bu ya, ini sedikit pertanyaan sedikit menyimpang, Bu ya, bagi Ibu dan suami. Berapa kali Ibu melakukan hubungan seksual selama kehamilan? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Apakah di saat Ibu saat Ibu melakukan hubungan seksual ini, apakah ada rasa sakit setelah hubungan seks? Enggak ada. Di saat kencing nggak ada sakit perih gitu? Nggak ada ya, berarti aman-aman saja, Bu ya. Berarti tidak ada kontraksi setelah kehamilan, setelah Ibu melakukan hubungan seks? Enggak ada. Nggak ada ya, aman-aman saja, Bu ya. Nah, Ibu di sini rencana untuk melahirkan nanti di mana? Di rumah sakit. Pendampingnya nanti siapa, Bu? Suami. Baik. Terus ini persiapan persalinan, Ibu ya. Apakah udah Ibu siapkan untuk kayak persiapan Ibu dan bahan-bahan alat bayi gitu? Udah ada. Donor darah udah ada. Udah ada. Alat transportasinya nanti apa, Bu? Kendaraan pribadi. Dia motor atau mobil? Mobil. Oke. Nanti pendamping persalinan siapa, Bu? Keluarga dan suami. Baik, Bu, di sini saya sudah menganamnesa riwayat sosial, Bu ya. Di sini saya langsung saja menganamnesa riwayat penyakit keluarga atau riwayat penyakit Ibu ya, yang Ibu rasakan saat ini atau keluarga, Bu ya. Apakah ada riwayat penyakit jantung?
Enggak ada. Hipertensi, Tidak ada. terus riwayat penyakit gagal ginjal, Enggak ada. keturunan kembar, Tidak ada. asma, Tidak ada. riwayat alergi, Tidak ada. riwayat maaf Bu ya, seperti gangguan mental. Enggak ada. Ada ya. Terus kalau yang Ibu rasakan saat ini dari penjelasan tadi nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Aman saja. Bu, di sini saya akan mengkaji lagi riwayat kehamilan yang lalu Bu ya. Ini kehamilan yang keberapa Bu? Kedua. Bu ya. Kemarin siapa yang nolong? Ibu bidan. Bidan ya. Itu usia kehamilannya Ibu berapa bulan saat lahir itu? Sudah memasuki berapa bulan Ibu lahir? 9 bulan. 9 bulan ya. Tidak ada keluhan atau kesulitan saat melahirkan kemarin? Enggak ada. Usia anaknya sekarang berapa Ibu? 4 tahun. Terus kemarin berat badan janinnya saat keluar berapa? 2000. 2000. Kecil sekali Bu ya. Nggak ada kelainan pada bayi. Tidak ada. Terus jenis kelamin anaknya kemarin apa? Laki-laki. Baik Bu ya, di sini saya akan mengkaji apakah Ibu pernah saat menstruasi ini usia keberapa waktu saat Ibu gadis awal menstruasi? 13 tahun. 13 tahun. Terus apakah saat menstruasinya itu teratur atau tidak? Satu. Lamanya menstruasi itu berapa hari? 10 biasanya. 10 sampai berapa hari? 10 biasanya. 10 pas. Ya, 10. Terus jumlah darahnya yang keluar itu berapa kali ganti pembalut? Bisa 3, bisa 4. 4 kali sehari Bu ya. Nggak ada rasa sakit saat halangan? Enggak ada. Nggak ada sama sekali yang Ada dirasakan? perut. Sakit perut aja. Wah. Kalau payudara nggak ada? Enggak ada. Tidak ada Bu ya. Bu, di sini saya menganamnesa lagi riwayat kehamilan sekarang. Ini hamil kedua Bu ya. Berapa kemarin haid pertama dan haid terakhirnya? Tanggal 12 Bulan bulan 8 berapa? 2000. Ya. Baik, menurut Ibu berapa nih usia kehamilannya? 7 bulan. 7 bulan 8 bulan. 7 bulan 8 bulan Bu ya. Baik. Sudah berapa kali mendapatkan tablet FE atau penambah darah dari bidan sebelum-sebelumnya? Sudah berapa bungkus? 3 bungkus. 3 bungkus Ibu dapat. 3 bungkus. Terus yang dikonsumsi sudah berapa tablet? Banyak Bu ya. Sudah habis nggak sekarang tablet darahnya? Tinggal dikit. Lagi berapa tablet itu kira-kira? Tinggal strip. Strip ya, diminum Bu ya, harus rajin-rajin karena obat penambah darah itu untuk mencegah terjadi anemia dan untuk persiapan persalinan nanti karena banyak mengeluarkan darah Bu ya, harus banyak-banyak dan rutin minumnya ya. Sebelum tidur malam diminum ya, 1 kali sehari. Nah Bu ya, di sini Bu ya, saya sudah mengkaji semuanya Ibu ya, dari identitas sampai dengan keadaan Ibu, keluarga, terus mengkaji riwayat kehamilan sekarang lalu dan tadi Bu ya dan lain-lain. Bu, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik Bu ya, gunanya untuk mengetahui Bu ya keadaan Ibu dan janinnya Ibu itu bagaimana perkembangannya Bu ya selama Ibu hamil. Karena ini kegunaannya pemeriksaan fisik ini sangat penting Bu ya, dilakukan itu dari atas hingga ujung kaki. Tetapi Ibu jangan khawatir, saya akan menjaga privasi Ibu Bu ya, karena ini saya dan Ibu saja yang lakukan Bu ya. Nah, jadi Ibu jangan khawatir, aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan Bu ya. Nah Bu, boleh saya melakukan tindakan sekarang? Boleh. Terima kasih Bu ya. Baik, yang pertama-tama yaitu kita harus mencuci tangan dengan standar swab ya. 6 langkah. Yang pertama gosok 2 telapak tangan, yang kedua punggung tangan kiri dan kanan. Yang selanjutnya yaitu sela-sela jari kiri dan kanan secara bergantian, dan buku-buku jari kiri dan kanan
secara bergantian lakukan dengan berulang kali, yaitu jempol atau ibu jari sarah dengan jarum jam. Setelah itu, yang terakhir itu gosok kedua telapak tangan atau kuku tangan di telapak tangan, lalu tutup air. Yang selanjutnya itu kita pemeriksaan tekanan darah. Tujuannya untuk mengetahui berapa tekanan darah yang ada pada ibu. Nah, yang pertama yaitu kita memakai dulu, memasangkan manset ke lengan si pasien dengan space atau batas 3 jari di nadi bronkialis. Setelah itu kita memastikan apakah sudah kuat dengan lengan pasien manset yang kita pasang. Lalu kita memasangkan air raksa ke dekat cengkitan manset agar kita mengetahui nilai sistol dan diastol. Lalu kita memompa secara perlahan dan membuka skrup sampai di angka 160. Untuk menentukan sistol dan diastol, kita meneliti tekanan kedua tersebut. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengukur lila di lengan ibu dengan menggunakan Medline atau pengukuran lila. Tujuan ini untuk mengetahui IMT pada ibu atau gizi. Pertama, kita mengukur lengan ibu dan melihat. Lalu setelah itu kita mengukur berat badan ibu. Setelah kita ukur, kita melihat berapa angka yang dikeluarkan dari timbangan tersebut. Lalu kita meraba dan menekan apakah ada benjolan dan kebersihan pada kepala dan rambut ibu. Lalu kita menekan bagian bawah apakah ada pembekakan zygomatikum dan ostimotikum. Dan kita melihat sklera dan konjungtiva apakah pucat, apakah kuning, apakah ada anemia atau tidak. Yang selanjutnya kita melihat keadaan apakah mata terdapat kelainan dan kita memeriksa bagian mulut, rahang, gigi, dan lidah. Dan kita memeriksa bagian telinga apakah telinga ada infeksi atau pembengkakan atau nyeri atau kotoran. Dan selanjutnya kita melihat bagian vena jugular apakah ada pembengkakan atau tiroid. Setelah itu kita memeriksa bagian tangan yang mulai dari terjauh dulu apakah ada pembengkakan atau udem atau terlihat ada anemia. Dan kita memeriksa kepada bagian kaki kiri dan kanan dimulai dari terjauh dulu apakah ada varises atau tidak. Setelah itu kita melihat tidak ada varises dan pembengkakan pada si ibu. Lakukan dengan bergantian kiri dan kanan untuk melihat keadaan atau keluhan atau yang dirasakan ibu, dan kita melakukan refleks patella. Apakah yang selanjutnya kita ke bagian payudara, apakah kita meraba terlebih dahulu apakah ada benjolan atau pembengkakan atau tumor dan benjolan, dan kita memeriksa bagian puting menonjol, areola menghitam. Lalu setelah itu kita ke bagian Leopold 1 hingga
dilakukan leopod keempat. Leopod 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri si ibu dan teraba keras, bulat, dan tidak melenting. Lalu kita mengukur tinggi fundus uteri sampai bertemu dengan simfisis pubis. Ini adalah leopod pertama. Leopod kedua yaitu kita menentukan DJJ teraba seperti papan lurus keras, teraba bagian bokong. Ini dilakukan leopod ketiga. Baik, setelah itu kita melakukan leopod 4. Apakah kita pastikan sudah masuk PAP atau belum? Setelah itu kita ke bagian genitalia, kita mengusap dari kiri dan kanan untuk membersihkan cairan atau keputihan pada ibu. Dari atas ke bawah, dari mams pubis dan ke atas. Baik, pemeriksaan telah dilakukan dari kepala hingga ujung kaki dan kita menjelaskan hasil pemeriksaan kita kepada ibu. Nah, setelah itu kita memberitahu dari tekanan darah hingga nadi, suhu tubuh dan respirasi normal, keadaan baik ibu, tidak ada yang dikhawatirkan. Lalu setelah itu saya memberikan KIE tanda-tanda bahaya kehamilan. Yang pertama yaitu pengeluaran darah per vagina, sakit kepala hebat, KPD atau ketuban pecah dini. Selanjutnya yaitu mual muntah yang berlebihan, pergerakan janin kurang aktif, dan ibu kejang-kejang. Dan di sini saya menjelaskan kembali tentang persalinan pada ibu dan persiapan nanti alat dan bahan ibu dan bayi. Nah, yang pertama itu tanda kehamilan, tanda persalinan itu dimulai dari kontraksi, lalu setelah itu ingin buang air besar, yang ketiga ketuban pecah, lalu setelah itu nyeri bagian punggung, mules, dan rasa mood berubah-ubah. Baik, itu saja pemeriksaan dan penjelasan saya tentang video ANC kunjungan awal pada ibu.